Halo Sobat Pecinta Buku, selamat membaca. Salam kenal, nama saya Gina Turjana Azhara. Jadi hari ini saya akan membahas sebuah buku yang berjudul Self Revolution karya Ahmad Faisal. Jadi di buku ini si penulis menulis pengalaman-pengalaman hidupnya dan juga pengalaman-pengalaman atau cerita-cerita dari sahabatnya. Di mana kalian pernah nggak sih mengalami suatu kejadian ide-ide kreatif kalian atau ide-ide brilian kalian tidak diterima oleh orang lain? Atau bahkan kalian kesusahan dalam menyampaikan ide-ide tersebut. Jadi di buku ini akan dibahas bagaimana cara agar kalian tidak susah dalam menyampaikan ide-ide kalian dan bagaimana cara agar orang-orang lain menghargai ide-ide yang kalian berikan. Nah, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan 3 poin penting yang harus kalian lakukan atau yang bisa kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengubah diri kalian. Yuk disimak. Poin yang pertama yaitu semuanya bermula dari pikiran kita sendiri. Yaitu ketika kita merasa minder dengan diri kita, seperti kita merasa minder kalau kita ini bodoh atau kalau kita ini jelek, itu semua hanyalah pikiran buatan yang kita buat sendiri. Namun lama-lama pikiran buatan itu akan menjadi kenyataan karena itu sudah tertanam dalam diri kita. Lalu hal yang bisa kita lakukan adalah mengubah hal-hal atau pikiran-pikiran negatif tersebut menjadi suatu pikiran-pikiran yang positif. Contohnya ketika kita berpikiran bahwa diri kita ini bodoh, pikirkan saja bahwa kita ini pintar. Karena Allah telah berfirman dalam surat At-Tin ayat keempat yaitu, sesungguhnya aku telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Jadi, kalau kita berpikiran bahwa diri kita ini bodoh, maka sama saja dengan kita menghina ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghina ciptaan Tuhan yang telah memberikan kita dengan bentuk yang paling sempurna. Dan juga ada hadis qudsi yang berbunyi, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Jadi di sini ketika kita berprasangka bahwa diri kita ini pintar, maka Allah akan memberikan kepintaran kepada diri kita. Namun ketika kita berpikiran bahwa diri kita ini bodoh, maka Allah akan memberikan kebodohan itu kepada diri kita. Maka ingatlah bahwa Tuhan telah menciptakan kita dengan bentuk yang paling sempurna. Poin yang kedua, yaitu setelah kita menanamkan kepercayaan diri dan juga pikiran-pikiran positif dalam diri kita, hal selanjutnya bisa kita lakukan adalah menemukan passion kita. Jadi, passion itu merupakan energi luar biasa yang kita ciptakan ketika kita melakukan suatu hal. Jadi, di sini sama saja dengan kita melakukan suatu hal yang kita sukai. Pastinya ketika kita melakukan suatu hal yang kita sukai, maka kita akan merasa sangat bersemangat dalam melakukan hal tersebut. Dan juga pastinya akan membuat kita merasa senang. Lalu, bagaimana sih caranya menemukan fashion itu sendiri? Jadi, fashion itu ada 2 jenisnya. Yang pertama yaitu di mana orang tersebut memiliki banyak fashion di segala bidang. Jadi orang ini termasuk jenis yang general alias bisa melakukan segalanya. Tapi ada juga yang nggak bisa melakukan segalanya alias dia ini kesusahan dalam mencari fashionnya. Nah di sini buku ini akan dijelaskan bagaimana sih cara menemukan fashion itu sendiri. Yang pertama yaitu kita mulai dari pertanyaan. Jadi sekitar ada 6 pertanyaan di sini. Pertanyaan yang pertama yaitu apa yang membuatmu tersenyum dan senang ketika membicarakannya. Jadi di sini kalian itu bisa menjawab pertanyaan ini dengan apa sih hal yang membuat kalian itu senang ketika melakukannya dan gak terpaksa. Yang kedua yaitu apa yang mudah kamu lakukan. Jadi di sini tuh kalian tuh bisa melakukan suatu hal itu dengan mudah tanpa memikirkannya terlalu lama atau tanpa membebani pikiran kalian. Selanjutnya yang ketiga yaitu menurut orang lain apa yang bisa kamu lakukan dengan baik. Jadi di sini kalian bisa juga nih bertanya ke orang-orang di sekitar kalian tentang apa sih yang menjadi keahlian kalian karena terkadang kita ini nggak sadar bahwa kita memiliki suatu keahlian karena terkadang orang lainlah yang mengetahui keahlian kita. Selanjutnya yaitu apa yang membangkitkan kreativitasmu. Jadi di sini itu apa yang membuat kalian itu lebih bersemangat untuk menuangkan ide-ide kreatif kalian. Yang selanjutnya yaitu apa yang dapat kamu lakukan secara gratis. Jadi di sini itu adalah apa hal yang bisa kalian lakukan tanpa mengeluarkan uang. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang dapat kamu lakukan tanpa pernah memikirkan kegagalan. Jadi di sini ketika kalian melakukan suatu hal tersebut, kalian itu nggak berpikir bahwa nantinya akan gagal atau
berpikiran bahwa nantinya akan kalah. Nah, jadi itu merupakan 6 pertanyaan yang bisa kalian tanyakan kepada diri kalian untuk menemukan passion. Tapi di sini ada 2 syarat untuk menemukan passion sendiri. Yang pertama yaitu itu merupakan suatu hal yang bisa mengembangkan diri kalian dan bisa menjadikan diri kalian versi terbaik kalian. Yang kedua yaitu memiliki nilai ekonomis di mana nantinya passion kalian ini atau hal yang kalian lakukan ini akan buat kalian mendapatkan penghasilan di masa depan. Dan juga ingat bahwa sebenarnya kita ini memiliki keahlian kita masing-masing, yaitu kita memiliki 5 bagian di dalam otak kita. Jadi setiap bagian-bagian ini menunjukkan keahlian-keahlian kita, di mana kalau kalian tidak ahli dalam bidang matematika, biologi, fisika, kimia, kalian mungkin ahli dalam bidang olahraga atau dalam bidang kesenian. Jadi kalian bisa mendalami bidang tersebut untuk menemukan passion kalian di bidang itu. Poin yang ketiga, itu bekerja keras, di mana di poin kedua kalian sudah berusaha untuk menemukan passion kalian. Dan jika kalian sudah menemukan passion tersebut, maka tekunilah passion tersebut. Karena di buku ini tertulis, kita butuh 10.000 jam untuk mencapai kesuksesan atau mencapai suatu keahlian yang kita inginkan. Jadi jika kalian bermalas-malasan setiap harinya, sama saja dengan kalian memperpanjang waktu kesuksesan kalian. Dan juga di sini dituliskan bahwa kalian harus menjadi seseorang yang beda. Berbeda di sini yaitu termasuk dalam menciptakan ide-ide yang kreatif dan brilian, di mana kalian bisa untuk tidak takut berpikiran beda dengan orang lain dan juga menyampaikan pendapat-pendapat kalian. Dan juga di sini tertulis bahwa kalian haruslah bekerja seperti budak. Budak adalah seseorang yang diberi makan sedikit namun kerja keras atau tenaga dan pikiran yang dia kerahkan itu lebih banyak dari apa yang dia makan. Nah, jadi sekarang kita sudah sampai di penghujung video. Jadi untuk itu saya akan menyampaikan beberapa ringkasan mengenai video yang saya sampaikan sebelumnya. Yang pertama yaitu ubahlah pola pikir kita, karena pola pikir itulah yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Yang kedua yaitu temukanlah keahlian kita, karena jadi suatu hal yang tidak kita sukai membuat kita kurang bersemangat dalam melakukan hal tersebut. Yang ketiga yaitu bekerja keraslah untuk menekuni suatu hal, karena insya Allah Allah tidak akan mengkhianati hasil orang-orang yang bekerja keras. Dan juga ada satu pesan yang ingin saya sampaikan bahwa semua hal atau materi yang saya sampaikan sebelumnya akan sia-sia jika kita tahu suatu hal namun kita tidak melakukan aksi untuk mencapai suatu hal tersebut, maka semua itu hanyalah sia-sia saja, karena itu hanya akan ada di mana ya hanya akan ada di pikiran kita dan tidak akan terrealisasikan. Terima kasih.